Kehadiran dinas pariwisata di daerah ini adalah untuk meningkatkan jumlah kunjungan. Itu menjadi tuntutan kepada dinas pariwisata. Bagaimana kita bisa meningkatkan jumlah kunjungan ini adalah dengan menggelar pelatihan ini. Mengapa? Melalui pelatihan ini orang-orang bisa punya keterampilan untuk bermain di dunia digital, dan orang bisa memasarkan atau mempromosikan potensi daya tarik wisata di daerah ini kepada dunia luar. Tantangan terberatnya mungkin di awal saya ikut kegiatan ini, saya masih blank. Sama sekali tidak tahu bagaimana cara mengedit foto yang baik dan benar, bagaimana mengedit video yang bisa menarik para penonton. Jadi setelah saya ikut kegiatan hari ini, saya bisa lebih sedikit mengenal cara mengedit foto dan videografi di sini. Peserta ini kita prioritaskan mereka-mereka yang ada di lokasi yang punya daya tarik wisata, potensi pariwisata yang sangat ideal di sana, dari desa wisata dan juga kelompok sadar wisata yang sudah dibentuk. Nah, tentu saja di beberapa tempat itu sudah ada daya tarik wisata yang menarik, tapi perlu ada SDM dari tempat itu yang dikembangkan kemampuan keterampilan skillnya. Saya sangat berterima kasih juga buat Dinas Pariwisata Nagekeo, karena selama 2 hari saya di sini, saya mendapat ilmu yang selama ini saya cari. Dan kedepannya mungkin saya seorang konten kreator, inilah ilmu yang saya dapat. Mungkin saya pulang ke kampung saya, ke kampung Kawa, di sana mungkin saya bisa membuat konten dan dengan hal-hal yang baru. Kita menginginkan bahwa konten-konten yang dihadirkan oleh teman-teman, baik video maupun tulisan atau foto, itu bisa mengajak orang untuk melihat lebih dekat sebenarnya, melihat lebih dekat, melihat lebih detail. Jadi bisa mempengaruhi orang untuk datang, tidak hanya sekedar datang untuk foto-foto atau sekedar eksis, tapi juga memahami tempat di mana mereka berada, di tempat di mana mereka kunjungi. Bisa paham lebih jauh filosofisnya. Betul. Sampai ke bisa berkenalan dengan orang, berinteraksi dengan orang di sekitar situ juga sangat penting gitu. Sehingga pulang itu kita pulang dengan cerita yang padat. Kita pulang, siapapun yang datang ke destinasi itu, dia pulang tidak hanya mengandalkan foto yang menarik, tapi juga dia pulang, dia kenal dengan orang-orang di sekitar situ. Itu tinggal atau menginap di homestay, pelayanannya juga cukup baik, baik makan maupun tidur. Terus di homestay maupun di ruang lingkup masyarakat, kami dapat keluarga baru, dapat teman baru. Di situ kami bisa berbagi, bisa banyak, baik itu berbicara soal budaya, terus potensi-potensi yang ada di sini. Semoga mereka kembali ke desanya, bisa menceritakan ke teman-teman atau warga di sana, supaya mungkin ada minat datang ke Pajo. Untuk di media sosial ya, maksudnya untuk promosi destinasi di media sosial, itu peranan kayak storytelling itu kan penting sekali ya. Jadi kita baik foto, baik cerita, tulisan, narasi ataupun video itu punya peranan penting sekali, dan itu yang ingin kita tekankan, bagaimana kita membangun story yang baik, yang tidak hanya memikat orang tetapi juga punya value yang bagus untuk destinasi. Saya pikir kira-kira begitu. Untuk videonya bagaimana? Ya, memang kayaknya harus storytelling, selain kreativitas juga storytelling, dan memang konten mereka itu diharap punya call to action. Jadi karena ini mereka harus menjual produk, menjual destinasi wisata, mereka bisa mengajak nih dari konten-konten yang mereka bikin itu, mengajak orang untuk datang, untuk menikmati, untuk membeli misalnya produk UKM yang ada di desa-desa wisata. Jadi yang memasarkan, mempromosikan ini bukan cuma dinas pariwisata saja, tapi orang perorangan bisa mempromosikan dari tempat mereka masing-masing dengan bantuan era digitalisasi ini.